COVID beserta rombongan yang sudah berkenan hadir dan tiba dengan selamat di UPTD SDLI Prestalusung. Keadaan sekolah UPTD SD Prestalusung 1 dan proses kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah kami. Sekali lagi selamat. Mulai gitu, ya semester 6 mau PPL itu baru mulai tumbuh dan besar karena sudah di lapangan. Nah, mana Pak? Tinggalnya di mana? Oh, terintegrasi. Ya, saya dari Kabupaten dari Samudrai 2 dulu yang masih bergabung sama Kabupaten Kupang. Ya, sudah terintegrasi langsung PPG. Ya. Lalu ngajar di Jawa Timur. Ngajarnya di Kabupaten Kupang. Oh, balik kembali ya, di Kecamatan Nongkoting. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal handphone di desa mana. Itu saya pengen kata juga sama-sama dengan SMPT yang dapat Kupang. Waktu itu sekolah saya juga dapat SMPT ketemu orang kita sama-sama kantor di tempat sudah sama-sama. Jadi 2011 terus apa yang Bapak rasakan? Kan Bapak jadi kepala sekolah PLT itu 2018. Ya. Apa yang Bapak rasakan berbeda sebelum Merdeka Belajar ya? Dengan sekarang ada perbedaan ya? Ya, nah kalau berbeda yang saya rasakan tadi konten materi saya juga dapat yang berbeda. Saya juga bingung bagaimana cara kita kan guru-guru kan tidak boleh berbeda. Jadi untuk mengajar tentang tematik dan integrasi dan dapat belajar itu butuh belajar dan butuh bulan. Dengan yang sekarang itu memang beda sekali. Kita tidak mengejar lagi materi habisnya kurikulum tapi bagaimana kita kemampuan siswanya yang kita tetapkan misalnya informatif yang tiap hari kita lakukan supaya perbaikannya langsung saat itu gitu. Kalau yang dulu kan kita tidak punya cara pandang yang begitu. Yang penting minggu ini kita harus selesai materi gitu. Kemampuan siswa kita sudah tidak perhatikan lagi mereka bisa baca atau tidak, mereka bisa mengerti apa yang mereka baca atau tidak. Tapi sekarang kan tidak kejar lagi materi, bagaimana kemampuan mereka itu untuk bisa paham tentang materi yang diajari. Nah, tadi yang guru yang awal juga masih bingung itu gimana Pak? Malah sejak tahun kemarin, bulan Mei kemarin itu kita diberikan kesempatan untuk jadi sekolah PMK di komunitas belajar sama guru. Nah, dari mana itu Pak? Dari BPMP sama BCB. Ya. Karena salah satu sekolah yang ditunjuk untuk peneliti itu, saya rasa ini kesempatan kita untuk bagaimana setiap minggu itu mengupdate kita punya pengetahuan. Jadi setiap minggu hari Sabtu itu kita jadwalkan untuk Komel, diskusi guru dan jam 10 sampai jam 12. Setiap Sabtu jam 10 sampai jam 12. Itu kumpul semua guru. Memang waktu itu tidak semua guru juga yang mau, tapi sekarang sudah berjalan 1 tahun ini semua guru sudah. Tadinya tidak semua guru. Tadinya tidak semua guru. Butuh penyelesaian mungkin dari guru. Bagaimana mereka berkomunikasi, mau mengungkapkan masalah-masalah yang kita temui di kelas juga kadang tidak punya kesempatan dan akhirnya malu misalnya begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, guru-guru kayaknya butuh memang wadah untuk saling melengkapi, saling mengoreksi gitu ya di dalam Komel. Jadi komunitas belajarnya memang ramah guru Pak, betul ramah guru ini gimana? Ramah guru itu ya guru merasa butuh ya silakan gabung, saya tidak paksa gitu. Merasa bahwa butuh diskusi dan butuh belajar bersama guru, silakan gabung. Jadi kan lihat teman-teman lain sudah bergabung, sudah diskusi, sudah tiap minggu duduk sama-sama. Kemarin kita di siklus perencanaan untuk teaching design level untuk kemudian digitalisasinya beberapa minggu kita duduk sama-sama untuk simulasi mengajar, yang lain jadi siswa, yang lain jadi guru supaya kita ini belum muncul. Jadi itu yang sekarang kita lakukan untuk masuk ke kelas karena ada dalam pengelolaan kinerja salah satu kegiatan yang masuk. Jadi masuk akhirnya berjalan
satu jadi guru, satu jadi asisten. Nanti besoknya atau minggu depannya yang jadi asisten jadi guru, yang jadi guru jadi asisten. Jadi ada ya gantian. Jadi nanti itu akan ada percakapan observasi nanti mana yang terbukti, mana yang belum muncul, mana yang terbukti kemarin, ada di komen. Jadi komunitas kurikulum merdeka, lalu kemudian membentuk komunitas belajar, terus nyambung sama pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja jadi betul-betul nyambung dengan kegiatan yang dibutuhkan di sekolah. Adanya pengelolaan kinerja juga memotivasi guru untuk bagaimana mereka juga yang diminta sesuai apa yang mereka rencanakan itu mereka lakukan. Karena saya bilang kalian tidak lakukan, laporannya bagaimana? Kita tahu kemajuannya dari mana? Ya dari pengelolaan kinerja yang Bapak Ibu rencanakan, Bapak Ibu lakukan itu sama-sama. Jadi terkoneksi semua kegiatan. Ya. Pak Panel itu kan baru ya pakai kurikulum merdeka baru 2 tahun ini, banyak ide baru. Terus membuat komunitas belajar itu, kalau misalnya ada masalah kan, ada hal yang kita nggak tahu gitu di situ, cari ide solusinya dari mana? Saya itu belajar dari topik-topik yang belajar nanti satu, dan juga saya di PMM ya, dan juga berdiskusi dengan teman-teman. Kebetulan saya narasumber berbagai baik ya, itu kita punya komunitas itu saling diskusi. Bapak aktif ya? Seperti yang saya bilang tadi, berhenti mengajar kalau tidak mau belajar. Gitu ya, berhenti mengajar kalau tidak mau belajar. Jadi Bapak aktif berbagi praktik baik juga? Iya, saya di sekolah-sekolah di kabupaten. Ada kelompoknya? Biasanya kepala-sekolahnya yang buat kegiatan di sekolah. Kalau kita di buat kegiatan di sini, mereka datang ke sini gitu? Iya. Memang ada beberapa kepala sekolah yang minta mau observasi ke kami. Oh, datang ke sini, observasi? Iya, beberapa kegiatan yang perlu diambil. Salah satu yang saya sering aktif bagi baik di grup dinas, grup manapun itu dengan komunitas belajar. Oh, itu jadi unggulan? Ya, jadi unggulan kami. Itu bagi kepala sekolah lain atau komunitas lain itu sesuatu yang ya. Kemarin itu sempat juga ada teman juga saya ditanya, kamu ngapain aja di sekolah gitu umum gitu. Nah terus si ibu bilang ya kita juga belajar gitu. Ya setiap minggu kita punya wadah untuk belajar sama. Dan itu sekarang jadi semua guru ikut ya? Iya. Berapa orang guru? 23 guru sama tenaga pendidikannya dan Sabtu itu di sekolah nggak? Di sekolah. Sabtu itu kita jadwalkan untuk pendidikan sama pendidikan itu jam pertama sampai jam 4. Saya jam 5 sampai jam 8 itu kami belajar. Untuk belajar ya? Distrukturkan waktunya untuk itu Pak Nera terus yang ngasih materi apa? Saya membuatkan 2 fasilitator. Oh ada yang 2 fasilitator. Fasilitator Komel satu Bapak Yahya, satunya ada Bapak Yahya. ini. Dengan ibu satu ada orang. Jadi kami memang tidak mau membedakan satu pegawai jadi sebuah usaha. Jadi apa fungsi fasilitator? Fasilitator memfasilitasi kegiatan setiap minggu, ada setiap hari berjalan. Yang ngasih materi gantian itu? Yang ngasih materi gantian. Itu juga terkoneksi dengan pengelolaan kinerja yang mana mereka memilih bahwa mereka menjadi narasumber berbagi praktik baik di dalam belajar. Jadi mereka punya tagihan untuk mau berbagi apapun yang mereka lakukan di dalam kelas atau masalah apapun, supaya kita bisa ketemu sama-sama solusi. Dan saya rasa bahwa kalau tidak berkolaborasi maka tidak mungkin kita punya kapasitas secara pribadi terbatas. Tapi kalau secara kolaborasi bisa maksimal lebih maksimal. Ini ya terhubung gitu loh semuanya antara kebutuhan pembelajaran, pelaksanaan kurikulum, pengelolaan kinerja itu satu nafas jadi, dan bahkan secara organik tidak ada paksaan guru-gurunya harus ikut di proses belajar, tapi kemudian malah semuanya ikut dan berbagi praktek baik, bahkan guru-gurunya juga menjadi tempat untuk bertanya guru-guru yang lainnya. Ini direktur SD loh Pak Rasdi. Ini seluruh Indonesia dia yang saya cuma ditanya Pak Rasdi
Di mana ketemu dia? Di Zoom atau di mana? Kayaknya langsung. Iya. Saya jadi salah orang. Kenapa? Kemarin kirimnya foto bapak, bukan foto Pak Iwan. Tapi Betul dikoreksi. Bukan itu, kalau itu. yang Bapak lihat. Ya, kalau murid-murid seperti di P5 misalnya. Mereka kan dikasih ruang untuk bagaimana mereka tidak belajar tentang konsep, tentang ilmu pengetahuan misalnya. Mereka hanya bekerja gitu, sesuai dengan petunjuk dari tim P5 misalnya. Ya suka-suka aja mereka. Mereka kan sambil bermain sambil bercanda gitu. Itu terus yang berikut juga tidak ada tidak senang juga tidak tugas rumah gitu. Ya, jadi sudah tidak menjadi paksaan lagi tugas rumah itu. Mereka itu salah satu dari itu anak-anak juga kayak senang juga gitu. Tapi kita juga selalu berkomunikasi dengan orang tua bahwa bukan berarti tidak tugas rumah, di rumah tidak belajar, tidak berulang. Contohnya juga harus bantu kita supaya anak-anak dalam misalnya literasi dasar dan literasi dasar juga jangan buru-buru amat gitu. Ya, ada saling bersama dan kami dan orang tua. Ya, kalau ada waktu kadang-kadang tiap pagi juga kan cuma ada semacam ya. Dan kita lebih katanya tidak kayak di sebelum kita 13 atau banyak tugas, kita juga kan tidak mengerti apa yang kita mau buat ya, terlalu susah buat kita kata mereka gitu. Dan ya ada penerimaan yang baiklah dari gitu. Bisa membandingkan mereka di padat gitu. Mereka Itu kalau tadi kan Pak Nere cerita tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, teach at the right level. Nah, ketika di dalam kelas itu ada variasi perbedaan anak gitu ya Pak. Kan tadi dibilang sedang ada kombelnya kan, ada siklus yang sedang dilakukan, saling bergantian mengobservasi gitu ya Pak. Apa yang dilakukan saat ini seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan di sini? Kami melakukan yang pertama itu kami melakukan asesmen awal. Yang kami sudah lakukan itu tentang literasi dasar, di mana anak-anak itu dari kelas 1 ke kelas 6 itu kami tes baca. Nanti di terakhir kita tes itu di bulan awal Januari itu kita tes. Memang ada beberapa sekitar 30-an ya, anak yang memang belum bisa membaca lancar. Itu jadi bahan untuk guru-guru kelas mereka anak-anak ini yang mereka tersebar kelas? Ya, tersebar kelas dan kelas 1 sampai kelas 6. Kami punya 5 sampai 11. Ada 30 yang belum bisa baca? Ya, kurang lebih begitu. Ya, itu yang belum mengenal belum bisa kata-kata ya. Kita kebetulan adopsi punya BPMC dan inovasi ya yang berbeda dan juga seperti bahan dasar untuk guru kelas untuk kita tahu tentang mereka yang perlu hanya membaca saja tentang mereka tiap hari itu memang kebutuhannya berbeda-beda. Nah, pusing tuh biasanya ngajak semua satu, wah samain aja semua. Sekarang makanya Bapak Ibu guru Paneros bilang nih, ya, gimana itu? ini lagi kebiasaan. Kebiasaan. Ya, kalau saya tidak punya kemampuan untuk membuat semua, memaksa guru untuk itu, tapi bagaimana memberikan pengalaman untuk bagaimana bukan keinginan kita lagi yang harus diutamakan, tapi memang keinginan murid, kebutuhan murid belajar itu yang perlu kita siapkan. Jadi jangan sampai memang tidak semua guru juga yang mampu menerima pembelajaran berdiferensiasi karena ini anak guru ini anak ini anak ini jadi pusing mereka. Tapi ya kita berusaha untuk bagaimana membiasakan kita memfasilitasi kebutuhan anak setiap hari. SD ini ada berapa dari KPK? TK yang terdekat itu yang saya tahu itu ada 2. PPDB-nya dari PPDB-nya dari TK kita
dengan dari rumah tangga. Ada juga yang belum nggak bisa PAUD. Ada juga, iya. Ada juga yang dari rumah tangga kita terima kalau usianya sudah memenuhi syarat. 6 tahun kita tidak terima kalau di rumah tangga. Di bawah itu kita suruh ke ambil keterangan dari psikiater. Minimal 5,8 kalau bawah. Nah kita juga mulai tampung dari itu kita juga baca tahu ya, hanya untuk tahu dia bisa baca atau tidak, bukan untuk terima atau tidak. Bukan untuk syarat ya, bukan. Kita hanya tahu saja kemampuannya sampai mana. Kelas 1 ini supaya kita berburu, oh anak ini perlu, anak ini sudah bisa baca, anak ini belum bisa baca, ada rumah tangga misalnya. Kita punya data dasar, kemampuan dasar itu. Ini dari rumah tangga, dari orang tuanya langsung masuk SD ya? Jadi tidak melalui TK PAUD. Itu masih ada banyak juga ya? Masih ada. Di mana di kelas 1-nya kan? Kalau anaknya sebagian sampai itu, gurunya nggak bisa. Menarik ya? Dan dari kelas 1 itu biasanya saya kasih yang senior-senior. Jadi yang memang emosinya sudah bagus untuk sabar. Takutnya yang baru emosinya lebih tidak bisa dikelola dengan baik. Dia sebenarnya kita kan yang menurut Pak Direktur sampaikan tadi itu ketika anak dari PAUD masuk ke SD di PDB-nya kan kita nggak boleh ada tes dari seluruh. Terus ketika masuk di kelas 1 bahkan kelas 2 pun kalau masih belum lancar baca tulis sebelumnya tidak apa-apa gitu, dalam artian pertumbuhan secara kognitif anak itu sebenarnya bisa dibentuk dengan cara pedagogi yang lebih bisa menyesuaikan dengan anak. Tapi pada nanti tumbuh kembang anak itu untuk bisa membaca itu sebenarnya sampai usia 8-9 tahun. Jadi ada anak yang istilahnya itu bisa lebih cepat, ada anak yang lebih lambat. Tapi pertumbuhan dia untuk kemampuan komunikasi itu bisa terjadi dengan baik tanpa harus tergantung dengan baca tulis itu. Tapi baca tulis itu kita harus diajarkan dengan cara yang menyenangkan. Itu yang poinnya pasti. Kadang-kadang dulu kelas 1, apalagi belum kelas 2 ya. Dulu kelas 1 aja yang tadi Bapak bilang tidak tahu caranya, lalu kemudian jadi emosi bahwa anaknya jadi disalah-salahin atau dianggap negatif. Padahal ya mungkin perkembangannya dia masih belum di sana, tapi ada hal yang lain yang dia mungkin lebih cepat. Pertumbuhannya kan beda-beda, ada yang tentang mengenal nilai-nilai agama, boleh dimengerti, ada tentang kemampuan sosial emosional, mengatur emosi, itu juga anak-anak kan belajar secara dari dini gitu ya. Kemampuan motorik kasar, motorik halus, kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, rasa cinta sama belajar, dan kemudian kemampuan kognitif yang bukan jurnalistik tapi berpikir kritis, kreatif. Nah itu yang sebenarnya perlu dikuatkan bahkan di kelas 1 dan kelas 2. Kita mau melawan miskonsepsi itu kan. Nanti saya minta dari tim termasuk BPMP dan BDP untuk membantu SD-SD, terutama guru-gurunya bagaimana mengajar di kelas 1 dan kelas 2 ketika sebagian anak belum bisa baca tulis itu dengan lancar gitu. Jadi jangan anaknya justru dimarah-marahin atau dilakukan dengan cara tidak menyenangkan gitu. Karena dampak yang paling parah itu yang kita tidak sadar adalah anak jadi tidak suka belajar. Karena trauma dia dipaksa, di drilling yang tidak menyenangkan itu, nanti walaupun dia pada akhirnya bisa, kedepannya dia ada konsep belajar itu tidak menyenangkan. Itu yang tadi Bapak bilang, pantang mengajar sebelum belajar. Dunia kerja masa depan itu kan pantang bekerja sebelum belajar gitu. Jadi SDM kita ke depan itu harus SDM yang senang belajar gitu. Kalau enggak, kita sulit karena dunia kan cepat berjalan. Nah, kuncinya itu ternyata itu ada di salah satunya dia sering telusur itu antara PAUD sama SD awal itu Pak. Dan di situ itu yang secara nasional kita harus betul-betul kompak bahwa anak-anak kita harus kita kuatkan kompetensi fondasi ini, dan terutama rasa cinta belajar ini. Jadi kalau nanti yang masih dan mungkin teman-teman yang komunitas kami itu yang SD terutama kayak kelas awal itu kami bisa bantu untuk penguatan sehingga bisa bisa kita lebih pas gitu untuk mengintervensi anak-anak yang terutama kelas 1, kelas 2 yang tadi belum ada TK-nya gitu langsung sini itu belum bisa baca tulis. Saya pernah tadi saya cerita saya pertukaran di Kanada itu di sekolah. Waktu saya di sana jam 9 pagi itu sebagai kelas 2 kelas 3 itu dapat perpustakaan. Terus itu ada guru kayak guru literasi gitu Pak.
Jadi satu jam itu mereka belajar literasi gitu. Saya waktu itu pikir, waduh ini kenapa negara maju seperti Kanada kelas 2, kelas 3 belum bisa baca, masih cepat naik kelas 2, kelas 3. Kalau di kita kan tuh di seluruh dunia kelasnya. Dan ternyata salah satu yang saya pelajari itu adalah, saya nggak tahu waktu itu, tapi setelah saya belajar ilmu pendidikan, pada tahap awal itu anak-anak memang ada yang late bloomers istilahnya, jadi berkembang itu lebih telat untuk masalah baca tulis hitung, tapi yang lain mungkin dia bisa jauh lebih cepat sampai usia 8-9 tahun kan ya. Jadi pemaksaan kita apalagi di PAUD yang paling serius salahnya itu kita di PAUD paksa anak itu nanti kok ya walaupun pada akhirnya bisa, tapi dengan nangis-nangis, dengan segala itu parahnya itu sampai ke depan jangka panjang. Karena anak tuh luka batinnya dia di awal itu, kesan pertama dia terhadap belajar di sekolah itu sangat tidak menyenangkan, karena itu yang jadi nggak tersembuhkan di masa mereka besar, ke bawah terus gitu. Jadi sangat nggak psikologis secara nggak langsung ketika menghadapi situasi belajar itu kayak menolak gitu. Itu ternyata ada dampaknya bukan hanya di masa itu aja. Kita perlu masalahnya guru-guru SD kita selama mungkin beberapa puluh tahun belakang ya, itu banyak yang tidak PAUD, tidak ikut TK, usia sekolah, masuk ke SD belum bisa baca tulis itu, belum mengenal huruf bahkan, tapi gurunya tidak mau terima. Itu bahaya sih. Jadi bahayanya itu bukan pada saat ini yang terasa, tapi nanti masa depan. Itu yang nanti bukan hanya miskonsepsi Charles Pun saja.